Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melinda Hasibuan dengan NIM 23016171. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Hanif Al-Qadri selaku dosen pengampu pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya terkait video pembelajaran dengan materi Administrasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan atau PTK. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan. Nah, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Proses administrasi PTK ini dimulai dengan pengadaan tenaga kependidikan seperti seleksi, selanjutnya penempatan dan orientasi, di mana orientasi ini bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih cepat dan lebih baik. Baiklah, selanjutnya materi mengenai konsep dasar administrasi PTK. Administrasi dalam pengertian yang sempit yaitu kegiatan yang intinya adalah kegiatan rutin, catat-mencatat, mendokumentasikan kegiatan, menyelenggarakan surat-menyurat dengan segala aspek serta mempersiapkan laporan. Yang pertama yaitu pendidik. Pendidik merupakan tenaga profesional merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing, melatih, meneliti, mengabdi pada masyarakat. Yang kedua yaitu tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan. Dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan juga efisien. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga kepustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, serta tenaga kebersihan. Selanjutnya yaitu proses administrasi pendidik dan tenaga pendidik, di mana di sini terdapat 3 proses. Yang pertama yaitu pengadaan tenaga kependidikan.
Pengadaan tenaga personil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Pengadaan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengumuman adanya formasi baru. Yang kedua, pendaftaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu seleksi atau penyaringan. Nah, dalam pengadaan tenaga kependidikan, penyaringan dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu penyaringan administratif dan juga ujian atau riset. Selanjutnya yaitu proses yang kedua adalah penempatan. Penempatan merupakan tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Selanjutnya, proses yang ketiga yaitu orientasi. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan juga kondisi pekerjaan atau jabatannya. Orientasi di sini bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih cepat dan lebih baik. Selanjutnya yaitu mengenai kesejahteraan PTK. Yang pertama, gaji. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru ataupun dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, selain itu, selain diberi gaji pokok, seorang PNS akan mendapat kenaikan gaji berkala apabila telah memenuhi persyaratan seperti telah mencapai masa kerja golongan dan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya cukup. Selanjutnya, tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Besarnya tunjangan profesi adalah sebesar gaji pokok guru tersebut. Di samping gaji pokok, tunjangan keluarga, baik itu tunjangan istri atau suami dan juga anak, tunjangan fungsional, tunjangan profesi. Di beberapa daerah, guru juga mendapat insentif atau yang sejenis dengan itu dari dana APBD kabupaten atau kota tempat guru tersebut bertugas. Selanjutnya, penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan PTK berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Selanjutnya yaitu cuti PTK. Cuti adalah kegiatan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Jenis-jenis cuti di sini ada 4. Yang pertama yaitu cuti tahunan,
Yang kedua, cuti besar. Yang ketiga, cuti sakit. Dan yang keempat, cuti bersalin. Baiklah, mungkin cukup itu yang dapat saya presentasikan di video kali ini. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.